akhir-akhir ini kan ada video viral nih Pak ya. Salah satu putra Pak Haji, sebut saja Mas Rian Mahendra, membuat sebuah video klarifikasi di YouTube-nya PO Haryanto Official yang mengatakan bahwa dia dipecat dan kemudian ada narasi tanpa pesan Pak. Itu benerkah Pak Haji sudah tidak menginginkan Mas Rian di PO Haryanto Pak? Ya gini Mas, sebenarnya ini ulah dia sendiri ya. Rian ini dari kecil kan senangnya minggat ya, pergi datang, dan dia itu yang dikerjakan dia itu banyak yang nggak manfaat. Dia senangnya kan main game ya, main game itu ada jago, itu tiap hari ngabisin uang ya kan. Uang itu kan jutaan toh Mas ya kan. Uang itu kan kita cari dengan keringat ya kan, dengan keringat yang susah payah. Kita buanglah uang itu dengan yang manfaat gitu loh ya kan. Dia pergi datang, dia itu kalau pergi ya, dia itu keluarganya ya Mas. Saya bilang gini, Jan, kamu ini udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun rumah tangga, saya belum lihat kamu bisa membahagiakan keluargamu. Keluargamu tinggal kamu gelindang kayak begini. Nah, saya yang mencukupin keluargamu ya kan. Cobalah, kamu ini sudah berapa usiamu, kamu duduk di rumah aja ya kan. Kamu duduk di rumah, urusin keluargamu yang baik, ajarin sholat ya, dididik yang bagus ya, supaya keluargamu ini benar-benar jadi keluarga yang baik ya kan. Selama ini kan anak-anakmu ini kan jauh dengan kamu ya kan. Kamu datang pergi. Nah kemarin tuh Mas Rian tuh fatal Mas, fatal sekali. Waktu minggat tuh fatal, dia meninggal. Dia main Bitcoin ya, main Bitcoin itu dia di situ, ini saya ceritakan ya, dia main Bitcoin, dia menjanjikan persentase 20% kepada orang-orang yang dipinjam uang ya. Di saat itu berapa hari Rian nggak bisa memenuhi janjinya ya, padahal dia itu utangnya udah miliaran loh Mas. Kabur dia. Nah setelah kabur itu orang kan nyari dia ya, dia kabur, nggak berani dia nongol, kabur. Yang dicari saya ya, yang cari saya rembuk-rembukkan. Bagaimanapun kan namanya anak ya, barangkali dia bisa berubah jadi orang baik. Tidak ada Mas orang tua yang berharap anaknya hancur. Semua orang tua ini mengharap anaknya jadi anak yang baik dan lebih pintar daripada orang tuanya. Syaratnya apa? Taat kepada orang tua, ambil ilmu orang tua yang baik ya. Apa yang dilakukan bapak yang baik kamu ambil hikmahnya. Anak harus bisa mendem juru bongkok dur ya kan. Dia ninggalin utang miliaran Mas, kabur, diserbu lagi ke sini sampai ada yang dipinjam ATM-nya, pinjam kartu kreditnya ya. Wah, saya bilang, saya ini karena jaga nama Haryanto yang udah cukup besar Mas ya, saya bayar loh itu miliaran. Saya bayar, dia minta maaf sama saya, tak maafin. Udah, kamu yang baik, kamu kerja. Saya beliin Mercy itu harganya hampir 2 miliar. Masih tak terima, tak beliin Mercy, tolong anak-anak urus yang bagus. Bagaimana orang tua nggak sayang sama anak? Yang dimana yang orang tua nggak sayang? Kalau saya nggak sayang, nggak mungkin tak bayari utang dia. Udah di penjara dia. Penipuan kan? Penipuan karena apa? Ibaratnya fiktif. Ya, fiktif yang hal-hal yang artinya. Saya bilang, udah kamu stop. Kamu jangan bikin opini, jangan bikin berita-berita bohong sekarang ini, ya kan? Udah, kamu semua adalah cukupin. Apalagi yang kamu cari? Itulah anakmu itu loh, urusin. Anakmu perempuan 3. 20 tahun kamu nikah, kamu belum pernah namanya kamu itu membagikan keluarga. Kalau membagikan orang tua, kamu aja belum pernah kok. Saya bilang, nah kemarin, Rian itu membuat kecewa sama orang tua lagi. Kenapa? Dia ngadakan Bali Bangkit. Saya nggak tahu, utangnya nggak tahu, malam-malam dia marah-marah, minta uang 300 juta. Loh, ketika waktunya saya sholat malam. Saya ini kan nggak pernah lepas dari sholat malam. Saya setiap jam 3, setengah 3 saya udah bangun. Karena Pak, itu kewajiban saya yang harus jalankan. Saya sama ibunya masuk kamar loh. Kan dilarang anak masuk kamar orang tua. Itu adalah nggak boleh loh. Orang tua aja masuk kamarnya anak nggak boleh kok. Harus punya etika, harus punya santun,
Ya kan? Saya waktu tak usir dia. Ya. Udah kamu sana. Saya waktu ini mau sholat malam. Kamu gak usah ganggu saya. Ya. Kamu minta uang kan harus tahu. Digunakan apa uang ini. Ya kan? Orang tua kan tahu mas. Jangan sampai saya ini membayar utang dia tapi uangnya dibuat maksiat. Saya dosa. Udah ngasih uang tapi malah saya ketiban dosa. Ya nggak mau lah saya. Harus buka dulu utangmu buat apa. Juntungkan. Ya, dia kerjanya main game. Barang-barang yang nggak manfaat itu jangan jalankan ya. Kasihan kamu nanti. Hidupmu itu berapa menit sih kalau kamu menitin? Kamu harus takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Apa yang sampai orang tua dengerin? Kalau kamu pengen bahagia dunia, bahagia akhirat. Kan enggak. Malah dia ngamuk. Malah saya ditantang-tantang dia loh mas. Loh Rian ini pernah mau mukul saya loh. Kurang ajar enggak? Tapi tak maafin mas. Tak ingetin gara-gara jangan main game. Ya, kamu udah dewasa, kamu udah punya keluarga, enggak bagus. Ya, enggak bagus. Kamu main gitu enggak bagus. Lu malah mau mukul saya marah-marah kok. Itu kerjanya Rian. Coba bayangkan. Jangan sampai kamu jadi kanan kedua. Itu yang paling takutnya. Hati-hati lo ya. Kalau kamu sudah berani melawan orang tua, berani bicara kasar sama orang tua, apalagi tentang orang tua, hati-hati lo ya. Orang tua ini adalah Allah kedua. Yang ketok. Makanya hati-hati. Bicara orang tua itu harus kamu dengerin. Itu hati-hati lo. Orang tua itu ucap dadi lo. Saya menasihatin kamu demi kamu sendiri. Ya, bergaulah orang-orang yang baik. Kalau kamu bergaul dengan orang baik, kamu akan jadi baik. Kamu udah punya istri, urusin istrimu yang baik. Saya yakin. Kasihan, kamu kurang apa? Rumah tak bangunkan bagus. Ya kan? Rumah tak bangunkan. Kamu harus lihat bagaimana bapakmu dulu berjuang. Kamu masih kecil. Kalau saya nggak sayang sama kamu ingat baju merah, kamu tak cewoi saya. Mandi tak mandiin, ngising tak resii, pipis tak resii, pakaian tak kucekin karena saya nggak mampu bayar pembantu. Bagaimana kamu lihat dari payah orang tua? Kok kamu tidak melihat sejauh itu? Saya bilang, dia udah gelap mata, dia udah duniawi, jadi dia tidak melihat akhirat. Yaitu orang kalau udah lihat dunia, nggak lihat akhirat, dia buta matanya. Orang tua itu sayang sama anak. Kalau orang diingetin itu karena sayangnya, ya kan? Sayangnya. Jangan sampai nanti kamu ini tidak kebagian surga. Kamu akan nyesel setelah kamu di akhirat nanti itu. Nyesel kenapa? Kok benar ya kata orang tua ini? Tapi udah kaset, gitu loh. Mau minta lagi, hidup sama Allah, kaset nggak bisa. Jadi berita yang di OPM itu nggak benar. Oh dia itu tak kasih mentaris. Ini kok, Fortuner aja digadehin kok. Tak kasih Fortuner, kamu tak kasih apa, tak cukupin. Tapi kalau tiap hari aja gini gimana mas? Kita perusahaan ini kan perlu disiplin. Kalau pengen maju, pengen negakkan kebenaran. Dia susah, jadi apa yang disampaikan dia itu nggak benar. Kalau bilang orang tua nggak nyangonin, nggak benar. Keluarganya saya yang ngurusin kok berpuluh-puluh tahun kok. Bagaimana nggak nyangonin? Duit yang dihabisin dia 2 miliaran kok. Gimana? Dia tuh ngambilin sana, ngambilin sini, ngambilin sana, ngambilin. Kan nggak bagus toh mas. Ngajarin itu yang ngajarin yang baik. Jangan ngajarin yang jelek. Dia ini kan ngajarin yang jelek. Ngambil komisi, ngambil ini, ngambil uang di agen-agen. Itu kan nggak benar. Itu yang membuat hancur perusahaan. Saya nggak mau jadi tumbalnya dia gitu loh. Karena apa? Saya berprinsip. Bagaimana Rasulullah ngendikan, andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri, tetap aku akan potong tangannya. Itu kan menandakan bahwa kita harus tegas, gitu loh. Jangan sampai nanti kita ini kejerumus dalam kehancuran gara-gara anak yang nggak benar, gitu loh. Kita nanti dia itu loh, anakmu sih nggak benar, buat bilangin gue. Karena kamu keluar neraka. Janganlah ya Allah. Berikan saya keselamatan. Untuk orang-orang yang benar, orang pengikutku. Siapa saja anakku yang benar, selamatkan. Yang nggak benar, kasih hidayah. Supaya dia jadi orang yang benar. Karena apa? Kasihan. Rian tuh kasihan sebenarnya. Tapi dia nggak mau dikasihani. Gitu loh. Dia menantang orang tua. Ya sudah, monggo. Kalau kamu ajak perang orang tua, tidak akan menang sama orang tuamu. Bapakmu itu jago perang kok. Jadi tentara jadi perang kok Saya jadi perang. Jadi tentara ini tukang perang saya. Gitu loh. Kok kamu ngelawan bapakmu, Saya nasihatin kamu itu tobat nasuha yang baik kamu.
Kamu hati-hati loh, saya bilang. Kamu mumpung kamu masih hidup loh. Ya, lihat sendiri orang itu bagaimana imamnya. Ya kan? Kalau imamnya baik, makmumnya baik kok. Ya kan? Berarti Pak Haji, per Juli 2022 kemarin masih udah nggak di PO Haryanto? 2022 sebenarnya dia masih di sini. Cuman dia ini kan tak terbebas. Dia bermain, ya kan? Dia pinjam uang sana, pinjam uang sini. Ya kan? Tak tanya, kalau kamu pinjam uang, kamu gunakan untuk apa? Ya kan? Kan ini terbuka tuh, Mas. Ya kan? Dia pakai uang 250 juta. Ya kan? Terus dia jaminkan sertifikatnya mertuanya. Dia jaminkan BPKB Avanza. Ya. Saya bilang, kamu buat apa uang ini? Ya kan? Dia utang sama 70 juta juga saya bayarin masih. Kurang bagaimana saya? Udahlah kamu ini berhenti, jangan sombong. Saya bilang. Dan juga orang-orang jangan percaya dengan apa saya bilang. Rian itu nggak benar. Omongannya bohong itu. Omongannya bohong. Kalau kamu percaya sama publik, sama medianya Rian, kamu ini dosa. Dosa besar. Dosa besar. Kenapa? Apa yang sampaikan Rian itu nggak benar. Bohong, Rian itu bohong. Tukang bohong. Dia hanya pintar ngomong, ya, tapi pintar bohong. Gitu loh. Dia tuh sebenarnya pintar loh, Mas. Pintar. Cuma dia nggak mau sabar jadi orang. Nggak ada Mas. Orang tua tega sama anaknya. Karena anaknya yang kurang ajar. Sekarang bagaimana saya nggak sayang sih, Mas? Utang miliaran dibayarin. Mobil Mercy dibeliin. Tapi kan gunakan yang pas. Bukan digunakan yang nggak benar kan. Hartanya cari dengan keringat saya kok. Ya orang-orang tolong itu. Orang-orang yang pengikut dia itu. Sadar. Jangan bicara yang nggak benar. Jangan bicara mojokkan orang-orang yang nggak benar. Nanti jangan percaya dengan dunia ini, dunia apa itu? Dunia media. Percaya dunia nyata aja. Tanya Pak Haryanto lah ya. Pak Haryanto ini alhamdulillah Mas. Saya ini selalu menjaga sholat 5 waktu saya.